Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Setiawati. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aldehyde. Aldehyde memiliki dua reaksi, yaitu reaksi substitusi dan juga reaksi eliminasi. Aldehyde atau RH merupakan halogen yang terikat pada atom karbon yang berikatan tunggal. Contohnya pada iodometana. Awalnya bernama iodometana, tetapi setelah melalui tata nama aldehyde akan menjadi metil iodida. Yang kedua ada kloroetana. Awalnya ia bernama kloroetana, tetapi setelah melalui tata nama aldehyde akan menjadi etil klorida. Selanjutnya ada klasifikasi aldehyde yang berdasarkan jumlah karbon yang terikat pada ikatan. Ada 3 klasifikasi aldehyde. Yang pertama ada aldehyde primer atau 1 derajat, suatu struktur di mana satu gugus alkil terikat pada karbon ujungnya. Yang kedua ada aldehyde sekunder atau 2 derajat, yang di mana suatu struktur 2 gugus alkil terikat pada karbon ujungnya. Yang ketiga ada aldehyde tersier atau 3 derajat, yang dimana suatu struktur 3 gugus alkil terikat pada karbon ujungnya. Selanjutnya ada tata nama dan klasifikasi aldehyde. Pemberian nama aldehyde dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama ada sistem IUPAC. Aldehyde diberi nama dengan awalan halo, misalnya pada klorometana dan tetraklorometana. Yang kedua ada cara gugus fungsional trivial. Pemberian nama aldehyde diawali dengan gugus halida, misalnya pada metil iodida. Yang selanjutnya ada reaksi SN2. Reaksinya yaitu bimolekuler atau 2 molekul nukleofil dan aldehyde terlibat dalam suatu tahap penentu laju reaksi. Jadi reaksinya terjadi secara bersamaan. Yang kedua ada mengikuti kinetik reaksi orde kedua atau laju sama dengan K, tetapan reaksinya dikali dengan konsentrasi RH dikali dengan konsentrasi nukleofilnya. Yang ketiga ada ciri reaksi. Serangan nukleofil dari arah belakang. Reaksi berjalan 1 step tanpa intermediate. Yang ketiga ada terjadi inversi konfigurasi. Selanjutnya ada mekanisme reaksi SN2. Pereaksi akan melewati keadaan transisi atau kompleks teraktivasi karena keadaannya melibatkan 2 partikel. Maka reaksi SN2 bersifat bimolekuler. Selanjutnya, stereokimia reaksi SN2. Terjadi inversi konfigurasi atau inversi Walden, yaitu peristiwa membalik. Jadi OH-nya masuk ke dalam ikatan dan atom H-nya akan membalik seperti itu. Selanjutnya ada diagram energi reaksi SN2, yaitu laju reaksi kimia ditentukan oleh delta G, yaitu perbedaan energi antara tingkat reaktan dan tingkat transisinya. Selanjutnya ada hal-hal yang mempengaruhi reaksi SN2. Yang pertama ada hambatan sterik. Hambatan sterik itu yang bagaimana sih? Yang kedua ada reaktivitas nukleofil. Reaktivitas nukleofil yang bagaimana yang akan mempengaruhi reaksi SN2 ini. Yang ketiga ada reaktivitas leaving group. Reaktivitas leaving group yang bagaimana yang akan mempengaruhi reaksi SN2 ini. Dan solvent atau pelarut. Pelarut yang bagaimana yang akan mempengaruhi reaksi SN2 ini. Selanjutnya ada yang pertama tadi hambatan sterik. Hambatan sterik mempengaruhi kemudahan nukleofil untuk mendekati substrat. Yang semakin besar substituen, maka semakin terlindungi atom karbonnya. Jadi reaksinya makin lambat. Selanjutnya nukleofil.
Semakin reaktif suatu nukleofil, biasanya reaksi semakin cepat. Bahasa yang lebih kuat umumnya adalah nukleofil yang lebih baik. Nukleofilitas unsur-unsur dalam satu golongan pada tabel periodik meningkat dari atas ke bawah. Selanjutnya ada living group. Basa lemah atau anion yang diturunkan dari asam yang kuat merupakan living group yang kuat. Selanjutnya solvent atau pelarut. Reaksi SN2 berjalan lambat dalam solvent protik atau hidrosiklik seperti H2O, ROH atau alkohol. Protik solvent menurunkan reaktivitas kebanyakan nukleofil melalui ikatan hidrogen atau hidrogen bonding yang akan menstabilkan nukleofil. Hal ini kurang reaktif. Dapat terlihat pada gambar yaitu anion atau nukleofil yang tersolvasi. Selanjutnya ada reaksi SN1. Reaksi SN1 yang pertama ada unimolekuler. Reaksi ini hanya satu molekul yang terlibat dalam tahap penentuan laju reaksi. Yang kedua ada laju reaksi. Mengikuti reaksi orde pertama, yaitu laju sama dengan K atau tetapan reaksi dikali dengan Rx atau konsentrasi dari alkil halida. Yang ketiga ada reaksi dua tahap. Living group pergi dan diikuti oleh serangan nukleofil. Jadi reaksinya dua tahap, yaitu living group pergi terlebih dahulu menghasilkan karbokation lalu akan diikuti dengan serangan nukleofil. Yang keempat, rasemisasi konfigurasi, yaitu terjadinya rasemisasi konfigurasi pada atom karbon. Yang selanjutnya ada reaksi SN1 kebanyakan terjadi pada alkil halida tersier. Intermediate atau suatu molekul stabil dapat diisolasi yang terbentuk pada proses reaksi. Selanjutnya ada mekanisme reaksi SN1. Yang pertama ada disosiasi spontan alkil bromida secara lambat menghasilkan intermediate karbokation dan ion bromida. Yang kedua ada penyerangan nukleofil terhadap karbokation secara cepat menghasilkan intermediate yang terprotonisasi. Setelah terprotonisasi akan terjadi deprotonasi atau pelepasan proton yang menghasilkan produk netral. Selanjutnya ada diagram reaksi SN1, di mana diagram energi reaksi SN1 ini memiliki dua puncak karena memiliki dua tahap reaksi, yaitu tadi living group pergi dan membentuk karbokation lalu diikuti dengan serangan cepat dari nukleofil. Selanjutnya ada hal-hal yang mempengaruhi reaksi SN1. Yang pertama ada substrat atau alkil halidanya sendiri. Yang kedua ada reaktivitas nukleofil. Yang ketiga ada reaktivitas living group. Yang keempat ada solvent atau pelarut. Substrat atau alkil halida. Semakin stabil intermediate karbokation, semakin cepat reaksi SN1 terjadi. Yang kedua ada urutan stabilitas karbokation tersier, sekunder, primer, dan karbonium metil dapat dilihat pada gambar. Tersier memiliki karbokation yang diikat oleh 3 atom C. Oleh karena itu, alkil halida tersier akan lebih stabil atau sangat stabil daripada alkil halida sekunder, primer, atau metil halida. Yang kedua ada alkil halida sekunder. Karbokation pada alkil halida sekunder hanya diikat oleh 2 atom C. Yang ketiga ada alkil halida primer. Alkil halida primer karbokationnya hanya diikat oleh 1 atom C. Yang terakhir ada metil halida yang karbokationnya tidak diikat oleh atom C. Dapat dilihat pada gambar stabilitas karbokation. Terdapat alilik, benzelik, dan alkil halida sekunder yang diikat karbokationnya diikat oleh 1 atom C. Hal ini membuat stabilitas karbokation antara ketiga alilik, benzelik, dan alkil halida sekunder hampir memiliki stabilitas karbokation yang sama. Yang selanjutnya ada living group atau gugus pergi.
Semakin baik leaving group, akan semakin cepat reaksi SN1 terjadi. Reaksi SN1 sering dilakukan di bawah kondisi asam dan air netral, akan dilepaskan sebagai leaving group. Pada kasus ini, alkohol akan terprotonasi dan melepaskan air untuk membentuk ion karbonium. Mekanisme reaksi SN1 pada leaving group H2O, contohnya, yang pertama ada gugus OH- terprotonasi oleh HBr, dan terjadi disosiasi spontan gugus OH terprotonisasi. Terjadi secara lambat menghasilkan suatu karbokation dan H2O. Penyerangan nukleofil terhadap karbokation atau reaksi antara ion bromida dan karbokation menghasilkan produk yang stabil. Selanjutnya ada nukleofil. Berbeda dengan reaksi SN2, dalam reaksi SN1 nukleofil tidak memainkan peran utama. Mengapa? Karena nukleofil tidak terlibat dalam tahap penentu reaksi. Misalnya pada reaksi tersier butil alkohol menjadi tersier butil klorida. Laju reaksinya sama, apakah nanti X-nya menjadi Cr, Br, dan I. Selanjutnya ada solvent atau pelarut. Pelarut dapat mempengaruhi laju reaksi. Beberapa pelarut berinteraksi dengan ion karbonium dan menstabilkannya. Akibatnya delta G-nya akan turun dan reaksi berjalan lebih cepat. Misalnya pada air dan metanol, bagus untuk mensolvasi ion karbonium. Pelarut non-polar seperti hidrokarbon tidak bagus dalam mensolvasi ion. Selanjutnya ada reaksi E1 atau eliminasi. Reaksi eliminasi ini yaitu reaksi eliminasi unimolekuler. Reaksi E1 merupakan reaksi dua tahap melalui terbentuknya intermediate ion karbonium. Selanjutnya ada mekanisme reaksi E1. Reaksinya terjadi secara disosiasi yang spontan dari leaving group menghasilkan intermediate karbokation. Reaksi ini merupakan tahap yang paling lambat, tahap penentu laju reaksi. Hilangnya satu proton tetangga pada tahap yang cepat menghasilkan alkena. Pasangan elektron ikatan C dan H membentuk ikatan pi, alkena. Selanjutnya ada reaksi E2. Reaksi E2 ini yaitu reaksi eliminasi yang terjadi secara bimolekuler. Reaksi E2 mengikuti kinetika orde kedua karena baik nukleofil atau basanya dan aldehalida terlibat dalam tahap penentu laju reaksi, yaitu laju sama dengan K atau tetapan reaksi dikali dengan konsentrasi aldehalida dikali basanya. Reaksi E2 merupakan reaksi satu tahap tanpa terbentuknya intermediate. Selanjutnya mekanisme reaksi E2. Basa menyerang ikatan C dan H tetangga dan mulai mengambil atom H, dan pada saat yang sama ikatan rangkap 2 alkena mulai terbentuk dan gugus X-nya mulai meninggalkannya. Alkena terbentuk bila ikatan C dan H sudah benar-benar putus dan gugus X telah terlepas dengan membawa sepasang elektron ikatan C dan X. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.